bangkrut. Ini dakwahnya salah, saudara. On cara dakwahnya. Ada yang ngerampok, saudara. Nah, ini sama. Ini mereka mau menang 2024 dengan cara apa dananya? Rampok ini si Al Zaitun, saudara. Mata gelap, hajar pokoknya. Ini 70% masuk. Haji Gumilang ini. 70%. Sulit ya. Pak Muldoko kemarin sudah instruksikan tangkap aja tuh orangnya ada kok. Wah, udah instruksikan begitu ya. Oh, ini udah mata gelap, saudara ya. Ngeri. Dan saya nggak ngerti nih, Muldoko sudah bilang ya, Muldoko ngomong tangkap aja itu orang yang ada kok. Sudah kasih kode keras itu Muldoko, udah cuci tangan, dia nggak mau. Kemarin si Kumis itu kan, siapa itu si Kumis itu, Pak Kumis itu, kalau nggak ada Ibahtiar ya si siapa? Bin, kan sama-sama berkumis itu dua-duanya. Hendro Iya, kan dua-duanya berkumis. Itu kan packingannya ini juga, packingannya Al Zaitun juga. Bahaya, saudara. Ini kan ini mau tahun 2024. Hajar dulu, rampok dulu. Ya persis kayak bangsa di dalam negeri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. bagus ya, oke. Nah, balik lagi tadi ya, saya mau komentari tadi ya. Jadi sebetulnya ya, ini kan menjelang 2024 ya. Mereka membutuhkan dana yang luar biasa, saudara. Dana paling gampang ya apa? Malak, saudara ya. Ngerampok. Saya jadi ingat ceritanya, saudara ya. Waktu mau dakwah, caranya gimana dakwanya? Udah bangkrut loh dia loh, saudara. Rampok, saudara. Bangkrut. Istrinya Muhammad bangkrut, saudara. Karena yang pintar dagang istrinya, yang diberkati Tuhan istrinya kan Kristen kan. Ya. Terus bangkrut. Ini dakwahnya salah, saudara. On cara dakwahnya. Ada yang ngerampok, saudara. Nah, ini sama. Ini mereka mau menang 2024 dengan cara apa dananya? Rampok ini si Al Zaitun, saudara. Mata gelap, hajar pokoknya. Ini 70% masuk. Haji Gumilang ini. 70%. Sulit ya. Pak Muldoko kemarin sudah instruksikan tangkap aja tuh orangnya ada kok. Wah, udah instruksikan begitu ya. Oh, ini udah mata gelap, saudara ya. Ngeri. Dan saya nggak ngerti nih, Muldoko sudah bilang ya, Muldoko ngomong tangkap aja itu orang yang ada kok. Sudah kasih kode keras itu Muldoko, udah cuci tangan, dia nggak mau. Kemarin si Kumis itu kan, siapa itu si Kumis itu, Pak Kumis itu, kalau nggak ada Ibahtiar ya si siapa? Bin, kan sama-sama berkumis itu dua-duanya. Hendro Iya, kan dua-duanya berkumis. Itu kan packingannya ini juga, packingannya Al Zaitun juga. Bahaya, saudara. Ini kan ini mau tahun 2024. Hajar dulu, rampok dulu. Ya persis kayak nya. Pak SK, lanjut. Ya, Pak Paul. Suara saya jelas ya? Mantap. Wah, ada 1,2 nih kita nih. Gas, Bang Pol. Ya. Jadi sebenarnya statement kontroversinya Panji Gumilang itu kontroversi hanya buat para muslim ya. Tapi kalau buat kita yang Kristen, mungkin yang non-muslim, orang-orang yang cerdas, yang pikirannya maju, yang belajarnya analisa, itu statement itu sebenarnya ya kadarnya biasa saja gitu. Tapi ya karena muslim banyak yang masih bodoh, masih gampang diprovokasi, dan bisa dijual oleh MUI, digoreng-goreng oleh MUI, ustadz-ustadz kadrun radikal yang nggak punya kemampuan, nggak punya wawasan luas. Dia merasa kalau Panji Gumilang, Buya Syakur, Gus Dur dulu tuh dapat dukungan luas, kepercayaan luas dari para umat muslim, lebih dipercaya, malah justru pengaruh mereka akan
hancur ya, mereka nggak dapat uang, nggak dapat kekuasaan, nggak punya pengaruh lagi. Nah, jadi level kualitas sosok Panji Gumilang buat level kualitas Kristen itu biasa saja sebenarnya, tidak terlalu istimewa sekali ya. Nah, tetapi di negeri berbangsa ini yang memang banyak muslimnya yang masih bodoh, yang masih gampang dibodohi oleh kadrun-kadrun, ya jadi sosok ini menjadi istimewa ya, dengan ucapan-ucapan statement dia seperti itu jadi lebih kontroversi begitu ya, langsung dapat respon tanggapan ya dari seluruh umat muslim, dan kita ya sebenarnya mendukung supaya terjadi reformasi di umat muslim, supaya jangan bodoh-bodoh lagi lah, jangan membeok lagi levelnya, harus belajar bisa menganalisa gitu ya. Jadi kita mah udah biasa lah kalau hal-hal seperti itu, karena kita sudah melakukan reformasi untuk ajaran kekristenan ya, lewat perdebatan kekisruhan dogmatis gereja sudah sejak ratusan tahun lalu begitu ya. Jadi sehingga kita lebih dewasa ya, lebih matang, umat Kristen itu jauh lebih maju cara pikirnya, cara pandangnya ya, dalam perdebatan, dalam memandang perbedaan, hal-hal yang biasa saja, lumrah, karena setiap orang punya keunikan, cara berpikir sendiri, otak, wawasan ilmu yang unik gitu. Jadi kan orang berpikir mana bisa dilarang ya. Jadi ya kadang-kadang ada persepsi, ada pandangan seperti ini ya biasa begitu ya. Nah, jadi kita sudah terlatih untuk seperti itu, jauh lebih maju. Sehingga kita nggak perlu model-model kayak MUI, model-model PGI untuk meluruskan yang oneness berdebat dengan Trinitas, menyesat-nyesatkan, lalu memenjarakan, mempidanakan, bahkan mengintimidasi, ingin penggal palanya, ingin menghajar, ingin mengeroyok, hanya karena pandangan berbeda. Jadi kita dalam pandangan berbeda, orang Kristen udah biasa saja begitu ya, biasa di mana-mana berdebat udah biasa. Nah, jadi biasalah itu ya, banyak persepsi. Jadi memandang sesuatu itu hal yang biasa, wajar, bukan untuk disesat-sesatkan, dibuikan, intimidasi dan lain-lain. Nah, itu yang dablek, itu yang terbelakang, pikiran yang bodoh begitu. Masih mau mempidanakan dan mengintimidasi ya. Jadi biarin saja waktu pikiran-pikiran yang maju yang akan menjelaskannya begitu, yang akan menetralisirnya. Ini kan zaman medsos ya. MUI kalau cerdas, orang-orangnya cerdas, Anwar Abbas kalau cerdas, ya tinggal dijelaskan ke umum, ini bukan begini, ini maksudnya begini, ya tinggal didebatkan saja ya. Jadi biasa begitu ya, kayak seperti Trinitas dengan oneness ya biasa, sampaikan saja ya. Dengan Pak Paul, sampaikan saja di dunia medsos, nggak perlu harus mempidanakan, melapor-lapor. Nah, inilah Islam modelnya begitu ya. Jadi kita sudah dibiasakan dan sudah terbiasa dalam perbedaan, termasuk Barat ya, dalam mempeloporinya ya. Jadi orang-orang Eropa, orang Amerika, Barat itu udah mempeloporinya, sehingga ada yang namanya sistem demokrasi untuk menjawab perbedaan tersebut. Tetapi berbeda dengan Islam yang masih tertinggal peradabannya ratusan tahun dari Kristen, sehingga ada perbedaan langsung dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan, musyrik, penjarakan, penggal pala, bunuh, bungkam, ya, jadi dan lain-lain lah pokoknya ya, pokoknya ingin membungkam intinya, masih barbar cara memandang perbedaannya begitu. Ya, jadi Panji Gumilang ini Buya mestinya kan kalau ada perbedaan itu ya biarin waktu dan berikan kesempatan supaya orang bisa mendengar pandangan yang mana yang jauh lebih baik, ya kan, yang jauh lebih bisa diterima, dan integritas mana orang-orangnya yang bisa diuji, yang bisa dipercaya. Kan mestinya begitu kalau mau dewasa, bukannya malah mau dibungkam. Oh ini apa namanya, penistaan agama lah segala, ingin dibuikan, intinya dibungkam. Ya gimana orang mau mendapatkan kebenaran, baru buka sedikit isu begini saja sudah mau dibungkam, dipenjarakan, ya nggak akan maju begitu. Maka Islam selama masih punya pasal-pasal penistaan agama, sebentar-sebentar lapor, cemen begitu ya, mentalnya, cara berpikirnya barbar, terbelakang, ya akan mundur terus, akan bodoh terus. Nggak ada ya pinter-pinternya begitu. Ada orang pinter-pinter model Buya Syakur, model Panji Gumilang, langsung mau dibungkam begitu ya, langsung mau kalau bisa dipenjarakan.
Panji Gumilang, Buya Syakur, Gus Dur, ya seperti judul kita kemarin, Gibran, Koni, ya Koni siapa, Rangkakuti ya, itu orang-orang yang bagus, cerdas dan universal, mau menyampaikan kebenaran yang dia ketahui begitu ya, dia nggak mau nutup-nutupi dan melakukan hal-hal yang bersifat tidak adil. Nah, kita harapkan tokoh-tokoh model gini jadi pencerdasan dan reformasi teman-teman Muslim kita untuk segera bereskan dan reformasi di antara ajaran perbedaan pandangan mereka, mazhab mereka ya, sehingga tidak terlihat tertinggal lagi atau barbar lagi perlakuannya, atau mundur dan biadab, bahkan kadang sadis dalam memandang perbedaan ya, seperti Taliban bisa dipenggal pala, potong hidung hanya karena perempuan sekolah ya. Mestinya dibiarkan kan, coba diuji dulu, boleh nggak itu perempuan sekolah ya, karena ngikutin Quran, karena ngikutin hadisnya, pandangan dia akhirnya di penggal palanya begitu ya, dicacatin mukanya gara-gara cuma perempuan sekolah, padahal pandangan Taliban ini salah, tapi mereka meyakini ini benar, udah sesuai dengan Al-Quran. Ini kan orang-orang bodoh begitu ya. Ya, jadi ya model-model kayak begini juga sama di orang-orang MUI, orang-orang Muslim yang marah sama Panji Gumilang, yang modelnya kayak nggak beda dengan Taliban sebenarnya begitu ya. Begitu dinyatakan ada satu pernyataan statement yang seperti itu saja sudah kepanasan begitu ya. Kalau kita Kristen mau bikin film Yesus berzina dengan pelacur, kita biasa saja, santai saja, tinggal kita counter. Nah, itulah dewasa begitu. Tapi nggak bisa dengan Islam modelnya begini ya, gampang diprovokasi gitu. Nah, jadi banyak di Indonesia, di Iran, di Pakistan semua karena nggak pakai jilbab saja bisa dipenjarakan begitu ya, bahkan bisa sampai mati begitu ya. Jadi ya cara-cara begini inilah yang membodohi umatnya, sehingga umatnya ya, makanya Panji Gumilang bilang ini umat yang membeok terus begitu ya, nggak bakal bisa maju. Makanya dia malu lah sama tamunya dia yang orang komunis, kok dicap komunis, nggak bertuhan, tapi attitude-nya jauh lebih bagus, karakternya jauh lebih bagus daripada orang-orang Islam yang katanya ramatan, agama damai, agama sempurna, tapi kasar, keras, kekerasan, biadab, sadis begitu ya, seperti yang dipertontonkan. Udah di zaman modern ini malulah mereka ya, karena banyak berita data begitu. Karena mereka kan, Panji Gumilang ini kan Islam, Buya Syakur Islam ya kan, Muslim. Ya dia malulah kalau ada umatnya modelnya seperti ini begitu ya. Statement Panji Gumilang sebenarnya biasa saja ya. Nah, cuman yang menjadi tidak terbiasa di Muslim karena harus membeok, tunduk ulama, tidak boleh dikritiki selama berabad-abad dan mendarah daging. Begitu ada perbedaan langsung menyikapinya dengan negatif, bukan dengan dianalisa, disimak, dipelajari dan dijadikan debat, diskusi terbuka untuk mencari solusi. Tapi justru ingin dibungkam mereka yang kritis dengan yang ingin membawa pembaruan di Islam seolah-olah sudah harga mati, nggak boleh dikotak-atik lagi. Nah, ini bukan pikiran progresif, bukan pikiran maju, dan tidak akan maju, jadi tertinggal, akan terbelakang. Tidak ada hal-hal baru yang menarik ya, untuk tidak bisa mengikuti kemajuan zaman yang sudah modern. Makanya begitu di abad modern ini, internet itu obat yang membuat mereka terbuka, terbelalak. Orang yang bodoh pun jadi pintar, ya lama-lama tergerus. Mereka akhirnya banyak yang murtad, udah nggak percaya lagi dengan Islam kalau model-modelnya seperti ini. Justru Panji Gumilang, Buya Syakur itu bagus, ingin membuat Islam yang damai ya profilnya, jangan lagi model-model rigid seperti PA 212 Bahar MUI yang lakukan intimidasi, trik-trik jahat begitu ya. Nah, itu yang justru Muslim mestinya mendukung sosok-sosok yang model kayak begini begitu. Jadi dilihat dari sudut pandang logika, nalar, analisa yang cerdas, bukan hafalan, membeok saja. Level terendah proses belajar ya, kalau membeok saja, nggak mampu punya analisa thinking, sehingga bisa jadi inovator dan
kreator begitu. Nggak ada orang-orang Muslim itu bisa jadi inovator dan kreasi karena belajarnya cuman menghafal di pesantren ya, analisa thinkingnya nggak jalan, nggak bakal mana bisa jadi inovasi begitu ya. Nah justru berbeda dengan Panji Gumilang, Buya Syakur, dia mau belajar dari Bible, dia mau belajar dari YouTube mungkin sekarang apologet Kristen, ya Gibran mungkin belajar dari istrinya begitu ya. Gus Dur juga banyak teman-temannya ya belajar dari orang-orang non Muslim begitu ya, termasuk juga kemarin Buya siapa tuh yang meninggal dari Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif. Dan hari-hari terakhir dulunya kan dia juga termasuk orang yang aliran keras. Akhirnya dia belajar dari mungkin bergaul dengan orang-orang Muslim ya. Jadi lebih terbuka pikirannya, open minded begitu, nggak tertutup begitu. Sehingga punya analisa thinking, akhirnya dia ya bisa melihat dan akhirnya dia lebih membuka diri ya, lebih toleran begitu. Dan kita lihat kalau orang lebih toleran di bangsa Indonesia sebagai warga negara, pasti dia akan mendukung Pancasila dibanding khilafah begitu ya, karena dia tahulah khilafah model-model Taliban, hancurlah peradaban dunia, jadi bodoh semua begitu ya. Nah, orang-orang ini semua dapat dari sekolah sekuler ya, bukan pesantren kalau mau berkembang ya. Kalau pesantren ya susah, belajarnya cuma ngafal, kebanyakan nggak bisa berkembang begitu ya. Nah, jadi mestinya ya tiru seperti Barat, peradaban dunia itu makin modern, maju, humanis, makin makin demokratis, makin semakin berkeadilan, begitu hak-hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Baru dunia ini tercipta yang nyaman, tenang, dihuni seluruh umat manusia. Nah, pikiran-pikiran Panji Gumilang, Buya Syakur, Gibran kan mesti seperti itu sebagai orang-orang Muslim. Nah, itu mesti didukung, bukan pikiran seperti modelnya si Rizik, modelnya si siapa namanya, si Bahar, si Anwar Abbas, si Holil orang NU juga tuh yang udah mulai agak setengah kadrun ini pengurus MUI juga tuh, Holil Nafis, Holil atau siapa tuh kan? Holil Nafis. Nah, Holil Nafis ya kan ngaco gitu. Jadi kalau orang Muslim, kalau dia punya analisa thinkingnya pintar, nggak membeok saja ya, model-model seperti kayak Panji Gumilang, maka dia bisa melihat bila ikut syariah yang kaku, maka pikiran dan tindakan tidak akan maju, selalu mundur, terbelakang. Contoh syariah, boleh kawini bocil, ya kan? Seperti yang dipraktekkan jutaan pria tua, ya, pria tua di negara-negara Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, ya, bahkan di Indonesia aja jutaan, 2-3 juta anak-anak di bawah umur dikawini, ya, termasuk model Syekh Puji begitu, ya. Jadi banyak dilakukan kalau mereka lakukan ikutin sunnah rasul ya, tapi ini dia MUI rasa ini udah sunnah rasul ya. Jadi ngawini bocil ya nggak apa-apa karena syariah ya. Hanya dipidana Syekh Puji ya karena hukum nasional ya. Hukum nasional yang melarang harus 18 tahun, udah akil balik dewasa, pengertian akil balik. Kalau akil balik Islam kan nggak jelas, akil baliknya bisa 11 tahun, 12 tahun, menstruasi, nggak jelas, begitu ya. Jadi termasuk satu pria, kawini banyak istri, perempuan, ya itu syariah, ya mudah diceraikan seperti UAS, AAGIM menceraikan istrinya begitu saja ditinggalkan. MUI diam, nggak ada dia mengecam, padahal itu karakter contoh teladan yang tidak baik. Ngapain diikutin orang-orang kayak gini? Kayak hidupnya aja teladan yang nggak bisa diikutin, apa yang mau dipercaya? Mulutnya penuh kebohongan, itu nggak ada artinya itu begitu ya. Kalau kita orang Kristen mah ada pendeta yang kawin 2, tinggalin, nggak mungkin kita akan ikutin. Dia mau jago khotbah kayak, dia mau jago ngelucu kayak, dia mau jago ngebanyol kayak, kita pasti udah tahu itu, udah pasti itu udah cacat lah gitu ya, udah nggak mungkin kita ikutin begitu sampai dia bertobat benar-benar. Nah, kalau ikut syariah lagi kita contohkan, katakan kekerasan, model kekerasan, intimidasi, radikal, teror yang dilakukan FPI, PA 2122, teroris bahkan yang ada di tubuh MUI sendiri sebagai anggota ulama MUI. Bahkan UAS yang serukan dalam ceramahnya, lekatkan bom sekarang di tubuh dan letupkan, kalau dulu penggal pala itu namanya syuhada katanya. Ya, nah MUI nggak mungkin berani tegur Bahar, Rizik, UAS, ya,
orang-orang yang kasar yang dibilang pribumi itu hanyalah budak jongos Arab, ya, Arab Yaman, mereka majikannya dari para pribumi, ya, ya model-model begitu. Jadi MUI nggak berani untuk tegur mereka, ya, para umat kadrun ini juga pada nggak berani, ya, menentang mereka, begitu. Udah tahu-tahu jelas salah, begitu, ya. Bahkan Anwar Abbas, Walid Hafiz diam 1000 bahasa, nggak ada tuh tampil di TV One untuk mengecam itu, begitu, ya. Bahkan terkesan mendukung mereka, ya, semua untuk jadi radikal. Jadi itu kan hal-hal yang bodoh buat orang-orang cerdas, tapi buat orang-orang bodoh yang kadrun, ya mereka hero, mereka pahlawan, ya. Nah, justru orang-orang begini kan merugikan nama baik Islam sendiri, menghancurkan Islam sendiri. Ya, capek-capek keluar duit kampanye di TV, banyak anggaran, mengkampanyekan agama ramatan, agama yang damai, agama yang itu kan tiap pagi itu, ya, bayar di TV itu, panggil ustadz-ustadz ulamanya. Bahkan mungkin uang negara dipakai juga tuh untuk ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, bangun masjid, kirim ulama, kirim dai-dainya untuk jadi imam-imam masjid di sana pakai uang anggaran negara yang dibayar pajak masyarakat. Seenaknya saja, begitu, ya. Nah, jadi akhirnya ini justru menghancurkan Islam sendiri, sehingga Islam-Islam yang cerdas ya malas lah, muak lah ngelihat Islam semakin terbongkar ajarannya di zaman modern ini. Cara-caranya banyak kekerasan, banyak fitnah, banyak hoak, banyak intimidasi, diskriminasi, radikal, teror, ya. Ya menurut mereka ya lebih baik pindah agama atau jadi ateis atau jadi agnostik, lebih damai, lebih tenang, gitu. Nah, beda jauh lah dengan Panji Gumilang, dengan Buya Syakur, dengan model-model Ibas, Bahasa Lama, Ustadz Kadrun tuh, ya, yang seperti Rizik semua, Egy Sujana, yang mau mempidanakan Buya Syakur, yang justru ulama baik, yang santun, beretika, dibandingkan yang model-model mereka yang barbar, kekerasan, kasar, yang ngomong aja nggak ada budayanya, gitu, ya, wawasan cetek lagi, ingin memenjarakan mereka, begitu, ya, yang membawa bangsa Indonesia lebih bangga terhadap Palestina, terhadap Yaman Arab daripada bendera bangsa Indonesia sendiri. Mereka lebih bangga terhadap budaya Arab daripada bangsa Indonesia sendiri. Nah, kalau ikut syariah justru makin jauh dari Tuhan, dan ibadah Tuhan tidak melihat posisi kita itu di rumah, di kantor, di mana mau dicampur wanita pria nggak ada problem. Tuhan itu kan maha hadir dimanapun. Nah, ini model-model ritual. Nah, Panji Gumilang, Buya Syakur itu udah lewat hal seperti itu. Dia bisa memandang luas karena dia bisa membandingkan, dia membaca Alkitab, ya, Jabur, Taurat, ya, dia baca Injil, ya, yang ada di Alkitab, sehingga akhirnya dia bisa melihat hal yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, kalau hanya melakukan ibadah terbatas ritual saja, ya, seperti statementnya Panji Gumilang, hanya karena kewajiban saja, ya, nggak ada inovasinya, ya, sesungguhnya ya sebenarnya nggak mengenal Tuhan, ya. Jadi seperti pandangan kita lah, orang Muslim itu sebenarnya nggak kenal Tuhan, mereka hanya ilusi saja. Tuhannya itu bentuknya bingung, dia seperti apa, gitu, ya, nggak terlihat, begitu. Nah, tapi kalau kita kan bisa ngelihat, jadi pikiran, karakter, perbuatan itu jauh lebih penting daripada ritual syariah agama saja, ya. Jadi orang-orang bego, orang-orang yang membeo saja, yang belajarnya ngapal, nggak mampu menganalisa, maka akan terkungkung dengan dogma doktrin agama. Nah, justru itu yang tersesat jalannya, ya, karena sama sekali tidak kenal Tuhan yang benar. Jadi hati pikirannya jauh sebenarnya, ya, gitu. Jadi seperti itulah. Nah, terakhir yang saya mau ngomong, lihat deh orang-orang yang melakukan ritual agama, naik haji, ritual agama, syariah agama, gitu, ya. Tapi dibodohi kita, dianggap itu bisa menebus dosa, ya. Tapi mereka korupsi setelah itu 1 bulan, banyak pejabat-pejabat kita korupsi. Naik haji itu udah berkali-kali mungkin, ya, pakai uang hasil korupsi. Nah, itu syariah. Nah, tetapi model Panji Gumilang yang nggak korupsi, yang dia kumpulkan, dia berpuluh-puluh tahun membangun Al-Jaitunnya, Buya Syakur, dengan karakternya baik, nah, justru itu yang didukung, begitu loh, ya. Nah, justru kita kalau orang Kristen mah udah ngerti untuk hal seperti itu. Nah, kita kasihan saja ngelihat orang-orang Muslim sudah capek-capek berdoa tiap hari 5 kali, ya, cuman
ya nggak mengenal Tuhan sebenarnya, ya jauh seperti itu. Nah, itu sementara Pak Paul yang saya mau bicarakan, nanti mungkin saya tambahkan lagi kalau ada yang mau bicara. Terima kasih.